channel. Semoga kebahagiaan, keselamatan, kesehatan selalu diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu berbahagia dan selalu dilimpahkan rezeki yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Konco-konco, dulur-dulur semua, seperti biasa kita selalu berusaha untuk belajar bersama tentang bagaimana kita belajar dari alam, bagaimana kita belajar dari nilai-nilai filosofi, dan juga kita belajar dari prediksi-prediksi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita ya. Semoga nanti kita bisa mengambil suatu pelajaran yang bisa membuat sebagai acuan atau dasar kita memahami tentang yang namanya kehidupan. Semoga seperti itu ya dulur-dulur semua. Seperti konten sebelumnya dulur-dulur, kita membahas tentang suatu karakter kehidupannya. Kemarin ada suatu konten yang membahas tentang tembang atau lagu Jawa. Lagu Jawa itu adalah suatu bentuk puisi yang diwujudkan menjadi suatu tembang, yaitu mocopat ya, yang dibagi menjadi 11 tembang, yaitu terutama kita tembang awal itu adalah tembang Mas Kumambang ya. Tembang Mas Kumambang itu adalah tembang pertama, di mana dalam tembang Mas Kumambang itu membahas tentang ketika kita berada di dalam kandungan seorang ibu, atau kita belajar tentang apa itu yang namanya alam roh ya, ketika kita berada di kandungan ibu kita sebelum kita wujud atau menjadi manusia atau dilahirkan di bumi ini. Nah, di kesempatan saat ini saya mencoba, mari kita belajar bersama tentang yang namanya ruh manusia. Ruh manusia itu berada di dalam jasad kita ini. Di dalam jasad kita ini ada ruh yang selalu hadir atau menemani jasad kita ini. Karena sebelum kita hidup, yaitu ketika kita berada di kandungan ibu, ketika kita terbentuk menjadi jasad, yaitu ketika kita berumur 3 bulan 10 hari, Sang Maha Kuasa meniupkan yang namanya ruh ke dalam hati kita, sehingga kita bisa hidup, dan sampai saat ini kita masih bisa bernapas karena di dalam jasad kita ditiupkan ruh atau suatu yang namanya kehidupan. Nah, kalau kita mendalami semua itu, bahwa dalam diri kita itu ada berapa ruh, yang karena ruh itulah kita bisa hidup, kita bisa menjalani kehidupan ini. Karena yang pertama itu ketika kita tiupkan itu ada 9 ruh dalam diri kita ya. Ada 9 ruh. Nah, ruh apa saja yang ada dalam jasad kita saat ini, kita percaya atau tidak percaya, kita sadari atau tidak kita sadari, dalam tubuh kita itu ada suatu yang namanya ruh. Ruh itu adalah suatu yang sangat halus, suatu energi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena ini adalah urusan atau hubungannya dengan Sang Ilahi Robbi yang memberikan ruh itu pada tubuh kita. Yang pertama itu adalah ruh idofi atau ruh ilafi. Ruh ini adalah suatu yang pertama ditiupkan kepada tubuh kita, yang terkenal dengan ruh johar awal suci. Nah, ruh ini adalah berhubungan dengan hidup, karena ada ruh-ruh yang lain ini bersumber dari ruh idofi ini. Nah,
Ketika manusia dimasukkan ruh idofi ini, maka manusia akan hidup ya. Ketika ruh ini akan keluar, maka manusia itu akan mati. Nah, dari ruh idofi ini akan munculkan atau memberikan ruh-ruh yang lain. Yang kedua itu adalah ruh robani. Ruh robani itu bersifat diam, tak bergerak ya. Ruh robani. Dan ketika kita melakukan suatu spiritual atau ritual, suatu kegiatan ritual atau yang namanya tirakat gitu. Ketika kita berjumpa dengan roh robani ini, maka manusia itu nggak akan memiliki suatu yang namanya kehendak ya, dan tubuhnya juga tidak akan bisa merasakan apa-apa ketika manusia itu bertemu dengan roh-roh robani. Itu adalah roh yang kedua. Yang ketiga adalah roh rohani. Nah, roh rohani inilah sebenarnya yang sering sekali dibahas dalam suatu pelajaran spiritual, karena dalam roh rohani ini manusia memiliki atau roh rohani ini mengendalikan nafsu-nafsu yang terkenal dengan nafsu sedulur papat lima pancar ya. Ada nafsu mutmainah, sufiyah, alwamah, amarah. Semuanya dipegang atau dikuasai oleh roh rohani. Dan ketika manusia dihadapkan pada suatu, manusia itu akan punya atau memiliki kehendak positif dan negatif. Nah, ini yang menguasai adalah roh rohani. Dan yang keempat ini adalah roh nurani. Roh nurani ini adalah roh yang pembawa sifat terang ya. Kalau ditinggal roh rohani ya, roh nurani ini, manusia hatinya akan gelap dan pikirannya akan berkecamuk, karena roh nurani ini berhubungan dengan berkaitan dengan nafsu mutmainah ya, nafsu yang bersifat positif yaitu mutmainah. Biasanya orang-orang yang roh nuraninya begitu kuat, maka sinar atau sesuatu yang dalam dirinya itu akan terlihat bersinar. Bisa dilihat dari raut muka, dari perbuatannya juga akan begitu terlihat jelas, karena roh nurani ini berhubungan dengan nafsu mutmainah itu yang berisi tentang energi-energi kebaikan. Nah, yang selanjutnya adalah roh kudus ya. Roh kudus ini adalah roh yang selalu ingin berbuat kebajikan, dan kita bisa merasakan enak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, orang-orang yang roh kudusnya begitu kuat, maka dia akan selalu ingin berbuat kebajikan, dan dia bisa merasakan nikmatnya yang namanya ibadah ya. Dan selanjutnya adalah roh rohani. Roh rohani ini adalah suatu roh yang selalu mempengaruhi sifat sosial yang tinggi, selalu ingin berbuat, ingin memberi, tapi bersifat sosial ya, kepada sama, kepada lingkungan, karena ini diambil dari sifat Rahman, yaitu sifat kasih, sehingga roh ini mempengaruhi sifat atau karakter seseorang untuk berbuat sosial atau berbuat baik kepada samanya. Nah, selanjutnya adalah roh jasmani. Nah, roh jasmani ini mengawal atau berpengaruh atau mengawal darah dan urat saraf kita, sehingga manusia bisa merasakan yang namanya sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lain. Kalau orang ditinggalkan roh jasmani ini atau keluar dari tubuh, maka manusia nggak akan bisa merasakan ya. Contohnya saja ketika ditusuk dengan duri, atau ketika
tubuhnya terluka, kalau roh jasmani ini keluar, maka dia tidak akan bisa merasakannya. Seperti itu. Ini seringkali digunakan oleh dalam ilmu-ilmu kanuragan ketika melakukan suatu kekebalan atau juga melakukan suatu atraksi seperti dibakar, seperti itu bisa berhubungan dengan roh jasmani ini. Dan yang selanjutnya adalah roh nabati. Roh nabati ini bertugas yaitu mengendalikan semua perkembangan dan tubuh kembang jasad kita. Nah, jadi pertumbuhan jasad kita ini dipegang oleh roh nabati. Kita kan nggak sadar berapa banyak jumlah rambut yang ada dalam tubuh kita. Kita nggak pernah tahu pertumbuhan, atau kita nggak menyadari kita itu dulu pendek, sekarang tinggi. Dan kita juga nggak tahu pertumbuhan kuku-kuku kita. Kita nggak tahu pertumbuhan gigi kita. Nah, semua itu adalah tugas dari roh nabati ya, yang selalu mengendalikan semua perkembangan dalam tubuh kita, seperti itu. Dan yang kesembilan adalah roh rewani. Nah, roh rewani ini menjaga sifat hidup raga atau jasad ya. Sifat hidup jasad kita itu maksudnya ketika roh rewani ini keluar dari dalam jasad kita, kita akan tertidur ya. Dan ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita juga akan terbangun, seperti itu. Jadi hidup jasad itu ketika kita sadar bahwa kita itu terbangun, tidak tertidur, itu adalah ketika roh rewani ini adalah masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Dan ketika kita bermimpi, roh rewani inilah yang sebenarnya bekerja. Ketika kita bermimpi bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan sesuatu arwah-arwah di leluhur atau masa lalu, nah inilah roh rewani ini yang bekerja atau mengontrol semua yang kita lakukan atau kita sadari saat itu. Nah, seperti itu ya, konco-konco dulur-dulur. Ada 9 ruh yang ada dalam tubuh kita yang semuanya itu bekerja sesuai dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Karena yang pertama itu adalah roh idofi atau roh ilafi. Ini adalah ruh pertama yang memberikan sumber energi kepada ruh-ruh yang lain, sehingga ruh ini diberikan atau dimasukkan kepada jasad agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bisa bergerak atau berenergi atau hidup ya. Karena tanpa adanya ruh, manusia itu atau jasad ini akan mati, tapi ruh itu akan tetap hidup. Jadi hidupnya ruh itu akan selalu, cuma dia di dalam tubuh atau di luar tubuh itu aja. Tapi kalau jasad itu bisa mati ya, ada waktu hidup jasad itu, ada waktunya. Tapi ruh ini adalah suatu yang bersifat kekal ya, karena nanti suatu pertanggungjawaban setelah kehidupan dunia ini adalah pertanggungjawaban ruh ya. Konco-konco dulur-dulur semua yang ada di Nusantara, semoga sedikit kita bisa memahami tentang suatu yang ada dalam jasad atau suatu yang ada dalam batin kita, sehingga kita bisa lebih mengenal diri lagi tentang diri. Dan semoga konten saat ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa belajar dari semua itu. Baik dulur-dulur, terima kasih atas semuanya, dan mohon maaf bila ada kata yang mungkin salah atau salah ucap ya. Terima kasih untuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.